Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan kita kesempatan sehingga kita masih bisa melanjutkan pembelajaran kita pada mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam. Baiklah, kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Pendidikan Islam pada Masa Kebangkitan, yang beranggotakan saya sendiri Ulfarihan Nasution dan teman saya Pramurda Wardani dan Afita Syahri. Baiklah, pembahasan yang pertama yaitu tentang pembaharuan Islam yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, pembaharuan Islam adalah upaya untuk menyesuaikan paham keagamaan Islam dengan perkembangan dan yang ditimbulkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Nah, dengan demikian pembaharuan dalam Islam bukan berarti mengubah, mengurangi ataupun menambahi teks Al-Quran maupun As-Sunnah. Nah, jadi tujuan pokok dari pembaharuan Islam ini adalah untuk purifikasi ajaran Islam, yaitu mengembalikan semua bentuk kehidupan keagamaan pada zaman awal Islam, sebagaimana dipraktekkan pada Nabi Muhammad SAW pada masa Nabi. Nah, upaya ini dapat dilakukan dengan membentengi keyakinan akidah Islam serta berbagai bentuk ritual dari pengaruh sesat. Baiklah, penjelasan yang selanjutnya yaitu pola-pola pembaharuan pendidikan Islam yang akan dijelaskan oleh teman saya Pramurda Wardani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pola-pola pembaruan pendidikan Islam. Nah, menurut Ibnu Taimiyah, secara umum pembaruan Islam ditimbul karena membudidayakan kufarat di kalangan kaum muslimin. Ditutupnya pintu ijtihad yang dianggap membodohkan umat Islam, terpecahnya persatuan umat Islam, sehingga sulit membangun dan mengatur kontrak antara Barat dan Islam, telah menyadarkan kaum muslimin dari kemunduran. Nah, di sini ada 3 pola. Yang pertama ialah golongan orang yang berorientasi pada pola pendidikan modern di Barat. Nah, pada dasarnya mereka berpandangan bahwa sumber kekuatan dan kesejahteraan hidup manusia dialami oleh Barat adalah sebagai hasil dari perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi modern yang mereka capai. Mereka juga berpendapat bahwa apa yang dicapai bangsa-bangsa Barat merupakan pengembangan dari ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang berkembang di dunia Islam. Nah, yang kedua ada sumber ajaran Islam murni. Nah, pengembangan pola ini berpandangan bahwa Islam merupakan sumber kemajuan dan perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan modern. Islam penuh dengan ajaran yang mengandung potensi dan kemajuan kesejahteraan dan kekuatan bagi umat manusia. Dalam hal ini, Islam membuktikan pada masa kejayaannya. Yang ketiga ialah usaha pembaruan pendidikan yang berorientasi nasionalisme. Nah, rasa nasionalisme timbul bersama dengan berkembangnya pola kehidupan modern, dimulai dari bangsa Barat mengalami kemajuan rasa nasionalisme, kemudian menimbulkan kekuatan politik dan berdiri sendiri. Keadaan tersebut mendorong dunia timur untuk mengembangkan nasionalisme juga. Hal tersebut dianggap sangat mendasar karena umat Islam terdiri atas berbagai bangsa dan berbagai latar belakang sejarah perkembangan kebudayaannya. Mereka hidup bersamaan dengan mengadut agama lain di bangsa itu. Inilah yang juga mendorong berkembangnya rasa nasionalisme di dunia Islam. Nah, sampai di sini penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afita Syahri. Selanjutnya akan menjelaskan tentang kejayaan pendidikan Islam. Pada periode ketiga pendidikan Islam mengalami masa kejayaan di bawah kekuasaan Bani Abbasiyah. Masa ini ditandai dengan berkembang pesatnya lembaga pendidikan baik secara formal maupun informal yang mana mendominasi dalam dunia Islam sehingga mempengaruhi pola hidup dan budaya masyarakat Islam. Perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan budaya Islam pada masa kejayaan Islam sangat mengungguli dan bahkan mempengaruhi peradaban dunia. Wilayah kekuasaan Islam menjadi pusat-pusat pendidikan yang diminati bahkan bukan hanya dari kalangan Islam, tetapi juga dari kalangan non-Islam. Selanjutnya, kejayaan pendidikan Islam, pijakan peradaban manusia.
Umat Islam yang cinta ilmu melakukan rihlah ilmiah, yaitu perjalanan yang dilakukan untuk mencari ilmu dari wilayah pusat ilmu pengetahuan. Sistem pendidikan masa dinasti Abbasiyah memberi keleluasan pada para pencari ilmu mencari guru-guru mereka sesuai dengan bidang kajian yang diminati. Demikian pula para guru melakukan perjalanan selain untuk belajar juga mengajar. Mencermati sistem ini dapat disebut dengan learning society, yaitu proses pembelajaran non-formal dengan menjadikan masyarakat atau orang lain sebagai pendidik. Selanjutnya, perkembangan ilmu pengetahuan dan bukti kejayaan. Bukti kejayaan dari aspek ilmu pengetahuan baik nakliyah maupun akliyah dapat dilihat bermunculan ulama-ulama besar dengan kitab hasil karyanya sendiri. Demikian pula para ilmuwan yang memiliki karya besar yang memberi pengaruh pada perkembangan sains dan teknologi di belahan dunia. Ilmu-ilmu yang berkembang pada masa kejayaan sebagaimana antara lain ilmu tafsir, hadis, fikih, qiraat, usul fikih, tasawuf, ilmu kalam, ilmu falak, ilmu kimia, fisika, biologi, farmasi, kedokteran, pertanian, dan lain-lain sebagainya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.